Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Hadratul Bukharamun, para alim, para ulama, para tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Bapak Cecep Khairuddin, juga yang saya hormati, saya muliakan Al-Mukarram Bapak Haji Teguh Widodo, dan seluruh para pengurus Masjid Al-Fajr, para guru, para pengajar yang saya muliakan, Al-Mukarram Bapak Ustadz Supriyanto, Al-Mukarram Bapak Ustadz Mulyana, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lamu tak besuwo ya Bu, udah 2 tahun lebih saya tidak diundang ke Al-Fajr ini. Alhamdulillah pada hari ini Allah himpun kita, pertemukan kita dalam majlis yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi dan dalam rangka silaturahim. Mudah-mudahan Allah curahkan rahmat serta keberkahan kepada kita sekalian. Asbabnya yang biasa mengisi pada pekan kelima ini adalah Ustadz Salimin Dani ya. Karena beliau sedang sakit, kita doakan mudah-mudahan Allah segera sembuhkan sakitnya. Sakit itu adalah kafarah yang pertama, karena ketika kita sakit Allah gugurkan dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kita. Kemudian yang kedua adalah rahmat. Di antara rahmatnya adalah ketika kita sakit, Allah sedang mengajarkan kepada kita bahwa kita itu adalah makhluk lemah, tidak punya daya dan upaya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua di antara rahmatnya, Allah sayang sama kita, biar nggak diforsir terus kerja, biar istirahat, karena badan kita juga perlu istirahat. Karena yang tidak bisa istirahat kita kecuali dalam keadaan sakit. Maka ketika sakit diistirahatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara rahmatnya juga saya jadi bisa datang ke sini. Tapi bukan saya mensyukuri sakitnya Pak Ustadz, bukan. Maksudnya di antara rahmatnya ya, asbab itulah kemudian saya jadi bisa berkumpul, berjumpa dengan Bapak Ibu hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun sekarang kondisinya masih dalam keadaan COVID-19 ya, makanya duduknya berjarak-jarak, jarang-jarang. Yang hadir juga dikit, biasanya banyak. Kenapa? Takut. Di antaranya takut COVID ya. Kalau orang Arab, lidah orang Arab biasanya kalau mengucapkan fa itu pakai ba, tapi kalau dalam bahasa dialek ya bukan baca Al-Quran ya. Kalau kaf biasanya bunyinya ghin, maka kalau menyebut Pakistan biasanya Pakistan orang Arab itu, jadi bukan Pakistan, Pakistan. Maka COVID juga bukan COVID, COVID ya, kita dekat-dekatkan dengan bahasa COVID itu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lawan daripada COVID apa? Basyid, yang meluaskan ya.
Covid ya, basit itu yang meluaskan, yang melapangkan. Covid kebalikannya yang menyempitkan. Nah, makanya sekarang ada COVID-19. Allah sedang menyempitkan kita, menyempitkan hubungan sosial kita, menyempitkan hubungan persaudaraan kita, menyempitkan rizki kita, menyempitkan pekerjaan kita, bahkan talim pun disempitkan. Harus pakai masker, harus pakai jaga jarak. Kita lagi dikobitkan oleh Allah, lagi disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa taala ini pasti ada. Karena sekali lagi setiap Allah menurunkan bencana, menurunkan musibah, bentuknya wabahkah atau apapun, adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Siti Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ani ta'un. Suatu hari Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perkara ta'un. Wa ahbaruha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan annaha azaban, sesungguhnya bahwasanya ta'un itu adalah azab yab'atsuhu Allah taala may yasha, yang Allah timpakan kepada negeri mana, kepada siapa yang dikehendaki. Kemudian wa rahmatan lil mu'minin, dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Jadi yang pertama, ta'un itu sebagaimana COVID-19 ini adalah termasuk ta'un, karena yang dinamakan ta'un yang meninggal itu bukan 1-2, banyak ya, yang meninggal banyak, berarti ini sudah termasuk ta'un. Maka Siti Aisyah bertanya perkara ini, apa jawab Rasulullah? Bahwasanya ta'un itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala yang ditimpakan kepada satu kaum atau kepada suatu negeri yang Allah kehendaki. Negeri yang mana? Ulama menjelaskan di antara negeri yang pertama, negeri yang memiliki pemimpin yang sombong, pemimpin yang arogan. Apa maksudnya pemimpin yang sombong dan arogan? Adalah pemimpin yang tidak taat kepada Allah dan tidak mengikuti nasihat ulama. Itu termasuk pemimpin sombong. Karena sombong ini perkara yang sangat besar, Bu. Dulu ada makhluk paling mulia, makhluk yang sudah lebih dulu tinggal di surga 300 tahun. Namanya siapa? Bukan iblis, sebelumnya namanya bukan iblis, Ajajil namanya ya. Jadi Ajajil. Kemudian ketika Adam diciptakan, Allah berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Kalian jawab ya. Lemas, Bu, belum sarapan. Ingatlah ketika seluruh penduduk surga diperintahkan bersujud menghormat kepada Adam, semuanya bersujud kecuali iblis. Aba wastakbar, dia enggan dan menyombongkan diri, sombong dia. Ketika ditanya oleh Allah, kenapa kamu tidak mau taat kepadaku? Anna khairu minhu khalaqtani min nar khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam, dia diciptakan dari tanah, aku diciptakan dari api. Sombong dia. Maka dikeluarkanlah Ajajil dari surga, sebutannya berubah menjadi iblis, yakni yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena dia selama-lamanya kekal di neraka dan tidak akan mendapatkan ampunan Allah dan tidak akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sombong. Maka kita perhatikan pemimpin-pemimpin terdahulu. Namrud, dia mengaku dirinya Tuhan. Fir'aun juga mengaku dirinya Tuhan. Anna rabbukumul a'la, aku Tuhan yang maha tinggi. Karena dia merasa hebat, merasa berkuasa, segala keinginan kehendaknya dipenuhi, maka dia mengaku Tuhan. Karena Fir'aun itu seumur hidupnya nggak pernah sakit, Bu.
Boro-boro sakit jantung, sakit ginjal, sakit paru-paru, sakit COVID, nggak pernah. Batuk, pilek jadi nggak pernah. Maka dia merasa hebat, mengaku dirinya Tuhan. Maka lihatlah pemimpin yang sombong dihancurkan, bukan cuma dirinya, negerinya diluluh lantahkan. Kita ingat dulu ketika belum datang COVID ini, Presiden Cina namanya siapa Pak? Xi Jinping ya. Dia mengatakan tidak ada satu kekuatan pun yang mampu menggoyang Cina. Karena merasa militernya hebat, teknologinya hebat. Ternyata bukan digulingkan, bukan diluluh lantahkan oleh senjata yang hebat, oleh pasukan yang hebat, hanya dengan virus yang tidak nampak, yang besarnya hanya 150 nanometer. Berapa itu 150 nanometer? Enggak tahu ya. Pokoknya kecil banget gitu kan. Hanya bisa dilihat dengan alat. Porak-poranda. Dan bukan hanya Cina, merambah ke negara-negara lain termasuk Indonesia. Kenapa? Sombong pemimpinnya. Yang kedua, kata ulama, yang mengakibatkan Allah mendatangkan ta'un pada suatu negeri apabila jinah dan riba sudah merajalela. Kira-kira jinah merajalela enggak, Bu? Orang Cina itu sudah nggak malu-malunya kok. Itu ada artis kemarin ketangkap karena bisnis prostitusi. Ya, itu ada yang menghina Habib, namanya siapa tuh? Nikita Mirzani. Boleh kita gibah pada orang fasik boleh. Ya kalau orang baik kita gibahkan nggak boleh. Kalau orang fasik boleh. Ya, ya. Dia nggak malu-malunya jual diri. Dia bahkan menyebutkan tarifnya. Berarti zina bukan dianggap suatu yang tabu, bukan dianggap dosa bagi dia gitu. Ditangkap ketawa-ketawa saja, nggak ada raman malunya, nggak ada wajah takutnya, ya, nggak ada wajah menyesalnya. Berarti udah merajalela yang demikian ya. Kenapa? Ya. Kata Rasulullah SAW, kalau kemaksiatan sudah dianggap itu adalah perbuatan dosa, maka agama akan hilang. Kenapa? Bahasa-bahasa yang dulu sangat tajam dihaluskan. Pelacur sekarang bahasanya apa, Bu? PSK, pekerja seks komersil. Berarti dia bisa menuntut UMR tuh, bisa demo barangkali kemarin waktu demo Omnibus Law. Karena pekerja, termasuk pekerja. Tapi coba kalau disebut lonte gitu, tetap bahasa itu nggak dirubah, lonte gitu kan. Itu ada efek sosialnya, Bu ya, ada rasa malu gitu kalau dituduhkan lonte gitu kan. Tapi sekarang dirubah jadi PSK, terus jadi apa, kupu-kupu malam, apalagi gitu, dengan bahasa-bahasa yang halus ya. Judi dirubah bahasanya dari bahasa yang lebih halus. Jangan, kata Rasulullah, kalau itu perbuatan buruk justru disebut dengan sebutan yang sangat buruk, sangat hina. Biar apa? Ada trauma, ada efek jerak. Orang kalau menyandang predikat itu malu ya, karena julukannya buruk gitu kan. Nah, ini kalau jinah dan riba sudah merajalela, maka negeri itu akan didatangkan ta'un oleh Allah Subhanahu wa taala. Riba. Sekarang apa yang enggak riba? Ngambil mobil pakai leasing, bunganya berapa? Punya rumah KPR ada bunganya juga. Terus pinjaman online apalagi itu berbahaya. BPR itu sebenarnya bukan bank, rentenir yang dilegalkan karena bunga berbunga ya. Bunganya luar biasa itu. Itulah yang riba. Maka ulama mentolerir kalau masih di bawah 2% itu masih dianggap masih samar katanya gitu kan. Tapi kalau sudah berlebih berlipat ganda, maka itu sudah riba. Yang ketiga yang mendatangkan ta'un, kata ulama, adalah apabila umat sudah melampaui batas. Kita kenal COVID-19 ini awalnya dari Wuhan, Cina.
Di Wuhan itu katanya Bu, segala macam makanan-makanan yang aneh ada Bu. Kalau ibu mau oseng-oseng kelabang ada, ya, mau keripik kalajengking ada, mau daging kobra ada, daging tikus ada, bakal ulat bulu dimakan. Melampaui batas nggak Bu? Melampaui batas Pak. Padahal makanan yang halal-halal begitu banyaknya, makanan-makanan yang thayyib begitu banyaknya, tapi mereka memilih yang aneh-aneh, makanan-makanan yang tidak thayyib, ya. Padahal Allah sudah katakan kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, makanlah apa yang ada di muka bumi ini, tapi pilih yang halal dan thayyib. Jadi bukan halal saja, thayyib. Apa maksudnya thayyib? Baik, memberi kebaikan. Ibu sudah umur 60 tahun, makan sate 20 tusuk, halal nggak Bu? Thayyib nggak? Nggak thayyib. Besok pagi bangun kelayangan. ya, boleh jadi malah anfal. Ya. Duren thayyib nggak? Duren halal nggak Pak? Tapi coba yang punya penyakit diabetes, yang punya penyakit tensinya tinggi, ya, makan itu jadi tidak thayyib. Itulah Allah begitu memberikan perhatian yang sangat luar biasa kepada hambanya, agar hambanya itu hidup bahagia mulia. Sampai makanan saja diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau melampaui daripada aturan Allah, ya perhatikan. Karena makanan-makanan yang aneh-aneh dimakan, dari sanalah kemudian timbul penyakit, yang penyakit itu tidak pernah terjadi pada umat-umat terdahulu. Belum pernah kan penyakit Covid, penyakit AIDS sampai hari ini pun belum ada obatnya, dan itu belum pernah terjadi pada umat terdahulu. Ya, AIDS saja belum ada obatnya, ini lagi ada Covid. Meskipun sekarang katanya sudah ada vaksin dari Cina yang siap untuk disuntikan kepada kita, tapi Cina aja belum coba tuh. Kita mau jadikan kelinci percobaan, ya. Jadi bagaimana kita menyikapi ini? Bapak Ibu hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bukan umat pertama. Kita bukan umat yang pertama kali diuji oleh Allah. Jauh sebelum itu nabi-nabi yang lalu, umat-umat yang lalu sudah diuji oleh Allah, bahkan dengan ujian yang lebih berat. Bagaimana? Ya ikuti cara nabi, cara umat-umat terdahulu menyelesaikan permasalahan ini. Yang pertama, jadikan ini musibah ini sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala, terima dengan sabar. Kedua, tingkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Covid itu makhluk Allah, kita juga makhluk Allah. Semuanya bergerak, semuanya berkehendak atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini Allah berkata kepada Covid suruh pergi, pergi Bu. La yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak ada sesuatu terjadi pada diri kita kecuali memang Allah sudah mencatatkan itu semua terjadi pada kita. Kita boleh percaya, tapi jangan menjadi iman. Jangan sampai rukun iman jadi 7 nih. Nah, rukun iman yang ke-7, iman kepada Covid. Ya, karena saking takutnya kita, ya, sehingga aktivitas kita jadi terbatas, ibadah kita jadi terbatas. Ibadah saja. Ikuti protokol harus sebagai ikhtiar kita, tapi jangan berlebihan takutnya, karena sekali lagi la yusibana illa ma kataballahu lana. Semua sudah menjadi kehendak Allah. Kita ikut saja skenario Allah. Kalau kita dalam keadaan taat kepada Allah, seperti tadi hadis tadi semuanya rahmatan lil mu'minin. Jadi Covid ini rahmat bagi orang-orang mukmin. Apa di antara rahmatnya? Kita jadi senang bersuci ya Bu. Bentar-bentar cuci tangan, bentar-bentar cuci tangan, lama-lama telapaknya tipis. Karena sebentar-bentar pakai sabun, ya. Yang kedua apa? Kita jadi menjaga jarak. Memang hidup itu jangan terlalu lengket ya. Berteman jangan terlalu lengket. Ngobrol jangan terlalu sering, ya. Yang lengket kepada siapa?
kepada Allah. Lengketlah kepada Allah, ngobrollah sering-sering dengan Allah, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dulu kan hijab dihina-hina itu. Kalau ketemu orang pakai niqab, ih ada ninja lewat. Sekarang bukan orang Islam pun kemana-mana pakai niqab, terpaksa. Ini kan sama dengan niqab, Bu. Ya, apa namanya itu? Masker, itu sama dengan niqab, menutup muka. Ya. Sekarang dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala, orang kemana-mana harus tutup muka, kelihatan matanya doang tuh. Alhamdulillah, itu dipaksa oleh Allah pada pakai niqab juga istri kita, Pak. Itu di antara rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berguguran dosa kita. Sabar kita menerima ujian ini, sabar kita menerima musibah ini, berguguran dosa-dosa kita. Yang dosa itu ada satu dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah kecuali dengan Allah menimpakan sakit kepadanya. Itu ada dosa begitu, Pak. Jadi ketika kita diberikan musibah sakit apakah itu? Nikmati sakit itu. Niscaya Allah gugurkan dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kita. Kemudian yang paling utama nih, rahmat dari Allah, orang yang mati kena ta'un itu mati syahid, Bu. Coba, mati syahid itu tingkatan ketiga orang-orang yang masuk surga. Karena hanya 4 golongan saja yang masuk surga. Yang pertama, para nabiyin, para sidikin, para syahidin, para solihin. Kita masuk yang mana, Bu? Nabi? Bukan. Kecuali Ahmad Musadek tuh. Terus Lia Edan termasuk nabi gila. Ya. Sidikin, kita bukan sahabat, bukan Abu Bakar Siddiq, nggak mungkin kita akan mencapai hal itu, derajat itu. Syuhada, syahidin, itu bisa dicapai juga oleh kita apabila kita mati dalam ta'un, mati terkena ta'un, itu syahidin. Atau mati lagi menuntut ilmu. Man kharaja min baitihi fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang berangkat menuntut ilmu, maka dia sedang berjihad di jalan Allah hingga pulang kembali ke rumahnya. Ibu pengen mati syahid? Pengen mati syahid gak, Bu? Pengen? Mati sekarang, Bu. Matinya syahid. Matinya syahid. Ya. Kemudian solihin, itu bisa dicapai oleh siapa saja. Solihin, orang-orang yang soleh. Siapa orang yang soleh? Orang yang mendapatkan salam dari Allah, orang yang at-tahiyatul. Coba, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah memberikan salam langsung kepada Rasulullah, tapi Rasulullah enggak egois. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Tuh. Jadi salam juga bukan cuma buat saya, kata Rasulullah, untuk hamba-hamba yang soleh juga. Jadi kita termasuk tuh dapat salam dari Allah Subhanahu wa taala karena kita biasa at-tahiyat. Jadi siapa orang soleh? Ya orang yang suka at-tahiyat, orang yang suka sholat, didoakan dapat salam dari Allah sebagaimana Allah memberikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jadi orang soleh itu gampang. Sholat udah termasuk orang soleh. Orang yang beramal-amal baik, apapun kebaikan itu yang dikaitkan dengan iman, itu amal soleh, Bu. Menyingkirkan duri di jalan, amal soleh. Karena menyingkirkannya ibu dengan iman. Ya, takut orang-orang beriman nginjak ini jadi celaka. Takut orang-orang lewat tertusuk duri ini jadi celaka. Karena apa? Mengharapkan ridho Allah, mengharapkan pahala Allah, itu amal soleh. Sedekah ibu tuh pada masak, nanti habis pengajian pada makan ya, Pak? Enggak dulu biasanya makan. Saya hanya berharap aja. Itu
ibu mengeluarkan sedekah itu, apa yang dikeluarkan untuk pengajian ini, habis ngaji kita makan, amal soleh. Bahkan cepatnya pahala dari Allah Subhanahu wa taala apa yang sudah ibu niatkan, bawa jeruk misalnya, bawa nasi uduk misalnya, belum dimakan oleh orang-orang yang hadir di sini, pahalanya sudah sampai, catatannya sudah sampai. Jadi jangan khawatir ibu kalau sedekah nggak sampai bu. Jadi kalau sedekah nggak usah pilih-pilih begitu. Assalamualaikum, begitu dibuka sedekahnya bu, dilihat masih gagah, ya, dilihat masih gagah. Lu masih gagah begitu, bukannya kerja, minta-minta. Nah, ibu nggak kasih, atau kasih tapi dengan agak marah, ya. Kenapa? Takut nggak sampai pahala. Sampai bu. Atau orang minta-minta sumbangan tuh, suka pakai mobil bawa proposal. Kita teliti dulu, ini beneran apa enggak gitu kan, diteleponin. Nggak usah bu, biarpun dia bohong, tetap saja sedekah kita sudah sampai ke tangan Allah Subhanahu wa taala. Nggak akan nyasar. Yang dosa siapa? Yang minta-minta kalau nipu, ya. Karena udah ada proposal sampai kusut udah berapa tahun itu masih aja dipakai itu, ya. Ada yang usahanya begitu, ya biarin aja, yang dosa dia, ya. Tapi sedekah kita sampai, udah sampai duluan ke tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, musibah ini apapun yang datang kepada kita, yang pertama kafarah, penggugur dosa-dosa kita, pengangkat derajat kita, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini banyak hikmahnya yang bisa kita petik. Memang semua apa yang ada di dunia ini harus menjadi amal. Karena kalau dunia ini menjadi tujuan bukan menjadi amal, celaka kita. Karena Allah berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahwu." Tidaklah kehidupan dunia hanya senda gurau dan main-main belaka. Tidaklah kehidupan dunia ini hanya main-main dan senda gurau belaka. Berarti Allah iseng-iseng bikin dunia ya. Hanya main-main dan senda gurau. Bukan. Maksudnya adalah, kenapa Allah katakan dunia ini hanya main-main dan senda gurau? Sifatnya dunia ini hanya seperti permainan dan senda gurau saja. Apa sifat permainan? Yang pertama, permainan menyenangkan. Dari anak kecil, orang dewasa, sampai orang tua masih senang main bu. Siapa yang nggak senang main? Cuma permainannya beda-beda, ya. Coba, siapa yang nggak suka permainan? Anak kecil, dari mulai main congklak zaman dulu tuh, main perahu-perahuan, main mobil-mobilan pakai kulit jeruk, ya. Sekarang udah nggak ada itu, karena mainnya apa? Gadget, apa aja ada di gadget. Sampai orang tua juga asik tuh main sekarang, ya. Jadi dunia yang dimaksud seperti permainan karena menyenangkan, semua orang senang. Nggak ada orang nggak senang dengan permainan. Maka tidak ada orang yang senang dengan kehidupan. Udah sakit bu, sakit bengek 7 tahun, mak, udah sakit kelamaan mati aja. Mau nggak mati? Enak aja, biar bengek-bengek juga hidup. Nggak mau bu, biar hidupnya sengsara, nggak senang-senang amat gitu kan, hidupnya miskin, sakit-sakitan, suruh mati nggak mau. Itu maknanya dunia ini menyenangkan bagi siapa saja. Yang kaya apalagi gitu kan, yang anggota dewan apalagi, betah itu bu, ya, di dunia karena kaya. Yang miskin aja betah, apalagi yang jadi pejabat. Makanya suruh turun dari jabatannya nggak mau. Udah gagal juga tetap aja dipertahankan. Karena apa? Nikmat rupanya jabatan itu, ya. Nikmat rupanya punya kursi itu, punya kedudukan itu. Nah, ini dunia sifatnya yang pertama menyenangkan. Yang kedua, dunia ini seperti permainan, sebentar saja. Coba, ada nggak orang main gapleh 7 hari 7 malam pak? Main catur sampai sebulan, tiap hari main catur itu, terus nggak berhenti.
Atau mancing misalnya, ya, sampai seminggu nggak pulang mancing gitu, saking hobinya gitu. Enggak, bosan itu Pak. Ya, bosan. Permainan itu cuma sebentar saja bosan. Ya. Jadi itulah sifat dunia, bosan, membosan. Seperti permainan itu nggak akan lama, dia akan ganti dengan permainan yang lain. Itu sifat dunia. Kemudian seperti sendaguro saja, walahu. Kenapa? Ya dunia ini jangan dibuat serius. Yang serius adalah akhirat. Kalau serius-serius amat di dunia, celaka kita. Kita lagi serius-serius, tahu-tahu udah mati. Kita lagi serius-seriusnya, lagi senang-senangnya, tahu-tahu udah tua kita. Ya. Kemarin sore baru saja ada jamaah saya, jamaah paling rajin, ya, paling loyal lah, termasuknya begitu. Jamaah nggak pernah dia absen ngaji, ya, di majelis saya. Ya, pergi kondangan, habis kondangan pulang sholat asar, izin sama suaminya, Mas mau ikut senam dulu ya. Oh ya udah, senam. Berangkat senam ke seberang rel. Baru pemanasan jatuh, pingsan. Dibawa ke klinik, dicek udah nggak ada lagi. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Padahal umurnya baru 43. Masih muda apa udah tua, Bu? Ini rata-rata umur berapa, Bu? Udah lewat ini. Ya. Udah lewat. Jadi mati itu datangnya tidak disangka-sangka. Al maut ya'ti baktatan. Mati itu kadang datang tiba-tiba. Enggak kita duga, enggak kita sangka. Masih sehat, masih segar, masih produktif, masih cakep-cakepnya, masih gagah-gagahnya, tapi ternyata Allah berkehendak usianya sampai di situ. Asbabnya tidak seberapa. Orang lagi senam, lagi pemanasan, jatuh, pingsan tuh. Jadi kadang-kadang kita kan kalau hadir ke majlis, ke itu orang meninggal dunia, kalau kita lagi takziah, yang ditanya biasanya umurnya berapa, matinya kenapa, matinya di mana. Padahal nggak ada hubungannya tuh. Karena 3 hal yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama auqat, waktunya. Dirahasiakan oleh Allah kapan kita akan mati, umur berapa kita akan mati. Itu dirahasiakan oleh Allah. Jadi auqat, waktunya dirahasiakan. Karena mati itu tidak harus tua, tidak harus sakit dulu. Karena waktunya saja sudah sampai, tapi waktunya dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amkan, yang kedua, tempatnya Allah rahasiakan. Di bumi mana kita akan dimatikan Allah, di hamparan bumi mana kita akan dikuburkan, itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam satu keterangan, ketika malaikat Israfil dan malaikat Jibril, malaikat Mikail maksudnya, hendak meniupkan ruh ke dalam jasad kita, itu di jalan mengambil debu yang akan menjadi badan wadah kita. Di mana debu itu diambil, disitulah kita akan mati. Misalnya ibu, malaikat itu mau datang kepada kita meniupkan ruh dan menentukan takdir kita, umur kita, nasib kita, jodoh kita. Di jalan ngambil debu di Ngawi, berarti insya Allah ibu ninggalnya nanti di Ngawi. Pak Haji Teguh misalnya diambil debunya dari tanah haram, Masya Allah, di Madinah. Insya Allah nanti matinya di Madinah. Dikuburnya di mana? Di Baqi. Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan debu yang diambil untuk jasad kita debu yang baik, ya, dari tempat yang baik, tempat yang suci. Dan jangan juga kita diciptakan dari tanah sengketa. Orang yang suka berantem mulu, jangan-jangan itu diambil dari tanah sengketa. Ya, insya Allah. Kemudian yang ketiga yang dirasakan oleh Allah, asbab. Ya, sebabnya itu dirahasiakan oleh Allah. Kenapa itu sebabnya mati?
Apakah sakit dulu? Apakah tertabrak mobil? Apa tertimpa jarum? Kok bisa tertimpa jarum mati? Ya jarumnya 1 ton. Apa kenapa? Itu asbabnya, rahasia Allah Subhanahu wa taala. Bila perlu tanpa asbab, ibu sehat habis makan, pergi tidur, nggak bangun lagi. Ada asbabnya nggak, Pak? Orang pergi tidur, bangun-bangun udah di alam barzah, bangun-bangun udah di kuburan. Astagfirullah. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita mati dalam keadaan terhormat. Jangan mati mendadak, karena kalau mati mendadak itu kasihan keluarga, kaget ya, Bu. Ya. Karena tidak ada persiapan dulu biasanya. Karena Rasulullah juga meskipun nggak pernah sakit, itu mau meninggal sakit dulu 3 hari. Ya, sakit panas yang sangat luar biasa. Jadi untuk mempersiapkan keluarganya. Kalau mati mendadak biasanya amat shock keluarganya. Mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan tidak mendadak. Dan yang paling utama, mati husnul khatimah. Mati dalam keadaan baik, dalam keadaan beriman, beribadah kepada Allah, membawa kalimah la ilaha illallah. Di ayat lain Allah berfirman, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah wa man juziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Setiap yang berjiwa itu pasti mati. Ibu berjiwa nggak, Bu? Ibu berjiwa nggak? Ibu ini nggak semangat, belum sarapan kayaknya. Yang berjiwa pasti mati. Tapi ketika mati itu, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Di sana disempurnakan balasan-balasan pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tahu pahala besar ngaji ini, besarnya pahala ngaji ini, besarnya pahala sholat, besarnya pahala puasa, sedekah setelah mati. Sekarang belum nampak betapa hebatnya pahala dari Allah. Ini di sini banyak hidangan luar biasa, Bu. Kalau kita bertamu sama orang kaya saja, banyak hidangan-hidangan lezat yang disuguhkan. Makanan dengan berbagai macam lauk, ya. Ada makanan pembuka, makanan penutup, minumannya juga khusus. Itu kalau orang kaya. Bagaimana kalau kita bertamu kepada Allah? Ini rumah Allah nih, ya, rumah Allah, kita lagi bertamu di rumah Allah. Kira-kira hidangan yang diberikan Allah kayak apa? Andaikan kita melihat hidangan-hidangan di hadapan kita, takjub kita, demen kita duduk di masjid, demen kita iktikaf, demen kita sholat berjamaah di masjid. Ini rumah Allah, pasti disuguhi dengan suguhan-suguhan yang sangat hebat. Kapan kita nampaknya? Nanti. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan balasan lagi dari Allah, wa man juziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dihindarkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, sungguh-sungguh dia beruntung. Ujungnya Allah katakan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Apa maksud Allah? Karena dunia ini semuanya menipu, Bu. Keindahannya menipu, kemolekannya menipu, ketampanannya menipu, kecantikannya menipu, ya. Coba, Bu, nggak usah jauh-jauh. Dulu Innova keren nggak, Pak, punya Innova, Pak? Tapi begitu keluar Fortuner udah nggak keren. Keluar lagi Alphard masih keren, ya. Apalagi Avanza. Orang yang turun dari Alphard dengan Avanza beda gayanya, Bu, ya. Lagi kondangan nih berbaris Mercy, BMW, Alphard, kita naik mobil Avanza, turunnya beda, Bu. Ya, tuh. Kecantikan, kemolekan juga tipuan. Coba, Pak, perhatikan dulu perempuan yang cantik ketika SMA yang kita taksir nolak kita. Coba tengok sekarang. Ya,
Dulu ada artis tahun 80-an sangat ngetop, Rano Karno lah kita sebut namanya misalnya. Ya. Dulu nggak ada saingan tuh. Apalagi ada tai lalatnya di mana, sebelah mana ya? Sini apa sini? Kumisnya gitu kan. Paling ganteng gitu. Tapi sekarang coba lihat. Apalagi udah muncul-muncul artis baru. Siapa Bu sekarang artis yang ngetop? Amar Joni misalnya. Ibu pura-pura nggak tahu aja. Masih ganteng nggak? Udah nggak ganteng. Itu makanya kemolekan kecantikan dunia tipuan saja. Keindahannya tipuan saja, kenikmatannya tipuan saja. Kenikmatan juga tipuan. Kita nikmat hari ini, kita makan makanan yang lezat, minuman yang lezat, ya, masuk ke dalam perut kita. Besok pagi masih lezat nggak Bu? Besok pagi keluar kuning masih lezat, maaf. Besok pagi keluar cairan kencing kita masih lezat enggak? Tipuan saja. Dunia ini hanya tipuan saja. Jadi wamal hayatud dunya illa mata'ul gurur, tipuan yang menipu saja. Makanya kita jangan tertipu. Bagaimana agar kita tidak tertipu? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menjadikan dunia dan maut ini agar kita berlomba-lomba dalam siapa yang paling baik amalnya. Itu jabatan menipu, kekayaan menipu. Kalau kita fokus, kalau kita serius dalam hal itu, tertipu dia. Karena ternyata di hadapan Allah yang terbaik bukan jabatan yang paling tinggi, bukan kekayaan paling banyak, bukan mobil yang paling mewah, bukan gedung yang bertingkat-tingkat, tapi ternyata siapa yang paling baik amalnya. Miskin memang kita di dunia, susah memang barangkali kita di dunia, sakit-sakitan kita di dunia, tapi amalnya cakep, itu lebih terhormat, lebih hebat, lebih mulia daripada orang yang duduk di kursi DPR di sana, di Senayan. Daripada orang yang memiliki jabatan-jabatan tinggi tapi tidak beriman kepada Allah, tidak taat kepada Allah, tidak beribadah kepada Allah, hina dia. Karena dunia seperti tadi sifatnya sebentar saja Bu. Sebentar lagi kita akan ngomong mati aja takut Ibu. Emang nggak mau mati? Ini sering diungkapkan oleh guru kita, almarhum Kiai Endang Barnas. Hidup bukan untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Mati bukan akhir daripada kehidupan, tapi mati awal kehidupan yang abadi. Oleh sebab itu jangan takut. Jawab Bu, jangan takut, jangan cari, jangan lupa, tapi rindukan. Sekarang pun saya mau jadi mati ditakutkan gak ditakutkan datang kepada kita. Maka begitu. Dan mati bukan untuk mati Bu, tapi untuk awal kehidupan yang abadi. Dan orang mukmin mati ini sampai jam berapa Pak? 8:30 ya? Ya masih ada waktu 10 menit lagi. Jadi ditakuti dengan tidak ditakuti, mati pasti datang. Dan orang mukmin mati itu awal kebahagiaan. Ibu pasti masuk surga nggak Bu? Lah nggak pede lagi ditanya. Pasti Pak, kita pasti masuk surga. Itu jaminan dari Allah, jaminan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah pasti masuk surga. Ibu baca la ilaha illallah enggak? Sehari berapa kali minimal? Coba, sholat zuhur berapa kali sadatnya? 2 tahiyat berarti 2 tuh. Sholat asar berapa kali? 2, 4 tuh. Sholat maghrib berapa kali? 2, 6. Sholat isya berapa kali? Udah 8. Sholat subuh berapa kali? 2 kali. Sekali.
Jadi berapa? 9 kali minimal sehari semalam kita bersyahadat. Itu dijamin barang siapa mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga. Kok ibu nggak pede? Orang Kristen aja pede. Orang Kristen kalau mati langsung diumumin sama pendatanya. Dia sudah damai bersama Bapa di surga. Masya Allah. Pede banget ya. Dia sudah damai bersama Bapa di surga. Emang surga milik moyangnya. Sunat kagak, sholat kagak, puasa kagak, masuk surga. Lah kita yang punya la ilaha illallah dan taat dengan kalimat la ilaha illallah, mengamalkan kalimat la ilaha illallah, masa masih ragu-ragu? Yakin bu kita masuk surga? Dijamin lagi sama Rasulullah, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku pasti masuk surga. Ibu umat Nabi Muhammad, bapak umat Nabi Muhammad. Ya kalau bukan umat Nabi Muhammad mana ada di sini sekarang? Bukti kita umat Nabi Muhammad, ikuti sunnahnya, ikuti ajarannya, ya, ikuti apa yang biasa dilakukan oleh Rasulullah. Itu berarti kita umat Nabi Muhammad. Man ahya sunnati faqad ahabani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Rasulullah, dia mencintaiku. Dan siapa yang mencintaiku, ma'i fil jannah, akan bersama-samaku di surga. Subhanallah. Jadi kita sudah punya jaminan, sudah